Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung bersama saya untuk mata kuliah Sustainable Business Model. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen ramah lingkungan. Langsung saja, seperti yang kita tahu, manajemen ramah lingkungan itu adalah bagaimana perusahaan memanage untuk menerapkan konsep ramah lingkungan. Yang pertama di sini ada konsep green business. Nah, konsep green business diimplementasikan melalui sebuah manajemen dalam bisnis yang disebut dengan manajemen berbasis ramah lingkungan. Dan ini menjadi perhatian dari beberapa perusahaan di era akhir-akhir periode saat ini karena perusahaan mulai sadar bahwasanya konsep bisnis yang ramah lingkungan ini mulai diminati oleh berbagai kalangan stakeholder, mulai dari karyawan, kemudian investor, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini konsep green business diimplementasikan melalui sebuah manajemen dalam bisnis yang disebut dengan manajemen berbasis ramah lingkungan. Selanjutnya, di sini ada alasan perusahaan harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek penting dalam usahanya. Nah, di sini ada beberapa uraian alasan yang menjadi alasan perusahaan harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek penting dalam usahanya. Yang pertama adalah lingkungan dan efisiensi. Kita tahu bahwasanya sudah sejak lama perusahaan itu menggunakan sumber daya alam yang terus-menerus. Tentunya hal ini akan membengkak ya, membuat biaya produksi itu semakin besar dan membengkak. Nah, ini berkaitan erat dengan masalah efisiensi. Apabila perusahaan bisa beralih dari sumber daya yang sulit diperbaharui menjadi sumber daya yang ramah lingkungan, maka di sini otomatis perusahaan bisa menghemat biaya produksi. Hal ini terkait dengan efisiensi. Artinya bisa jadi nanti harga produk itu lebih murah. Sementara juga di sini kalau perusahaan itu ramah lingkungan, itu akan berdampak pada efisiensi. Yang kedua adalah image lingkungan. Image ini berkaitan dengan citra lingkungan ya, teman-teman. Kalau perusahaan tersebut ramah terhadap lingkungan dan menjamin bahwasanya mereka bertanggung jawab akan keberlanjutan lingkungan, maka perusahaan secara tidak langsung akan memperoleh image atau citra yang baik di kalangan stakeholder, terutama investor, karena melihat bahwasanya program-program atau perusahaan sudah mengimplementasikan program ramah lingkungan. Yang ketiga adalah lingkungan dan peluang pasar. Nah, ini berkaitan dengan alasan yang kedua, teman-teman. Untuk lingkungan dan peluang pasar, kita tahu bahwasanya apabila perusahaan sudah mendapatkan image atau citra yang bagus, maka peluang dia dalam pasar modal begitu ya, itu semakin besar karena banyak investor yang akan tertarik menginvestasikan dananya di perusahaan yang sudah bertanggung jawab akan keselamatan lingkungan. Jadi ini bisa menjadi salah satu alasan bahwasanya ketika perusahaan itu ramah lingkungan, maka akan meningkatkan peluang yang besar, meningkatkan peluang pasarnya untuk menarik investor. Yang terakhir adalah alasan mengenai ketaatan dan peraturan lingkungan. Nah, di materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas gitu ya, tentang aturan-aturan yang terkait dengan implementasi bisnis yang ramah lingkungan. Nah, di sini perusahaan juga dituntut untuk mentaati dan mematuhi peraturan terkait dengan lingkungan atau sering juga disebut dengan AMDAL gitu ya, teman-teman. Oke, next slide. Nah, ini adalah penjabaran dari poin-poin yang sebelumnya tadi. Yang pertama adalah lingkungan dan efisiensi. Kita tahu bahwasanya sumber daya alam di Indonesia dan di dunia itu terbatas, sehingga secara sadar kita harus membatasi penggunaannya. Yang kedua adalah daur ulang dan melakukan efisiensi dalam penggunaan setiap material dan energi dalam proses bisnisnya. Nah,
Kita tahu bahwa misalnya kalau perusahaan itu ramah lingkungan dan bisa menggunakan sumber dayanya dengan bagus dan bisa mendaur ulang limbah misalnya, maka ini akan menciptakan yang disebut dengan efisiensi. Efisiensi dalam hal apa? Dalam setiap penggunaan material, bahan baku, dan energi dalam proses bisnisnya. Yang ketiga, di sini akan menciptakan yang namanya zero emission. Artinya, perusahaan akan menyumbang emisi nol. Artinya, perusahaan tidak akan memberikan dampak emisi. Karena kita tahu kalau misalnya perusahaan manufaktur yang pabrik gitu ya, mereka akan menyumbangkan polutan. Nah, polutan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya polusi di bidang industri. Apabila perusahaan sudah mulai beralih dari lingkungan yang sebelumnya dan beralih ke model bisnis yang ramah lingkungan, maka nanti diharapkan perusahaan itu bisa mencapai yang namanya zero emission. Nah, selanjutnya adalah image. Nah, image tadi berkaitan dengan gambaran perusahaan atau citra. Apabila perusahaan sudah menerapkan konsep bisnis ramah lingkungan dan menerapkan manajemen ramah lingkungan, maka di sini perusahaan digambarkan mempunyai sikap positif terhadap lingkungan sehingga akan meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Nah, kita analogikan, kalau citra perusahaan bagus, maka banyak investor yang akan tertarik untuk berinvestasi, menanamkan modalnya, dananya di perusahaan tersebut. Hal ini berkaitan dengan poin yang ketiga ya teman-teman. Ini akan menciptakan peluang pasar. Kalau perusahaan sudah memperoleh sertifikasi ISO 14001 di sini 14001, ini akan memberikan dampak yang positif pada dunia usaha dalam hal sistem manajemen lingkungan. Artinya apabila perusahaan sudah menerapkan sertifikasi ISO 14001, ini dianggap bahwasanya perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik. Alasan yang keempat adalah ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Nah, ketaatan terhadap peraturan lingkungan secara proaktif sangat dianjurkan agar peluang untuk memperluas pasar dan sasaran dari bidang usaha tidak terganggu. Itu adalah alasan-alasan kenapa perusahaan itu penting untuk memperhatikan konsep bisnis yang ramah lingkungan. Karena jangka panjangnya nanti akan menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Gitu. Jadi tidak akan mengalami kerugian karena tadi misalnya ada daur ulang dan lain sebagainya. Kemudian, di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam green business. Yang pertama adalah mengembangkan produk, kemasan, dan sistem operasi yang sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia. Jadi jangan menciptakan produk atau inovasi produk, kemasan, dan lain sebagainya itu yang menggunakan sumber daya alam yang masif. Karena apabila sumber daya alam yang digunakan itu secara besar-besaran, dampaknya akan tidak bagus bagi keberlanjutan bisnis. Yang kedua adalah melakukan pemilihan lokasi fasilitas produksi yang dapat meminimumkan transportasi dalam setiap aktivitasnya, serta mengupayakan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi sebenarnya teman-teman kalau belajar mengenai green business itu kuncinya satu, yaitu paham bahwasanya sumber daya alam kita terbatas, maka kita harus menciptakan produk jasa yang ramah lingkungan, itu solusinya. Atau menggantinya beralih kepada sumber daya yang dapat diperbaharui. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi yang dapat menggunakan sumber daya alam setempat dan hemat energi tentunya, serta seminimal mungkin menghasilkan limbah. Kalau proses produksinya masih banyak menghasilkan limbah, otomatis itu akan menjadi citra buruk. Makanya, sebisa mungkin, seminimal mungkin harus hemat energi. Agar apa? Agar limbah yang dihasilkan itu tidak banyak. Atau kalau misalnya terpaksa masih menghasilkan limbah yang banyak, perusahaan harus bisa mengolahnya menjadi limbah yang aman untuk dibuang ke lingkungan. Sehingga di sini rantai manajemen bisnis itu tetap terjaga. Manajemen bisnis yang ramah lingkungan itu tetap terjaga.
Yang keempat adalah mengimplementasikan standar lingkungan, keselamatan kerja, dan kesehatan yang biasa digunakan secara internasional maupun secara lokal. Nah, hal ini terkait dengan aturan-aturan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada ISO tadi ya, sudah ada di materi ini juga dibahas lagi. Ada ISO 14001. Ada kalau di secara lokal, aturan lokal, secara nasional itu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup PMNLH. Nah, teman-teman bisa baca lagi, bisa download aturannya. Dan aturan-aturan lain yang mungkin relevan terhadap konsep bisnis yang berkelanjutan. Yang keempat, di sini, menyebarluaskan teknologi dan manajemen berwawasan lingkungan kepada seluruh perusahaan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Karena kalau dibandingkan dengan negara maju, teman-teman, di negara maju itu proses pengolahan limbah itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat maju dan sudah sangat terstruktur begitu. Berbeda dengan di Indonesia, di negara berkembang terutama. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, proses pengolahan limbah itu masih membutuhkan proses yang lama. Artinya kita tahu ada banyak sekali TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah dari berbagai sumber, baik itu dari sampah rumah tangga, limbah rumah tangga, bahkan juga limbah industri yang biasa dibuang ke sungai. Tapi bila kita bandingkan dengan negara Jepang, atau negara Jerman, atau bahkan negara-negara maju lainnya, mereka itu sudah memiliki sistem pengolahan limbah yang terstruktur. Artinya, kita tidak akan menemukan di sudut-sudut kota itu berbagai tumpukan sampah, karena mereka sudah menerapkan teknologi pada pengolahan limbah. Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian apalagi di negara berkembang. Apabila konsep dan manajemen berwawasan lingkungan ini sudah dipahami dan diterapkan di negara berkembang, tentunya kita bisa mengikuti negara-negara maju begitu. Dan yang terakhir di sini adalah menciptakan safety zone yang dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur untuk mendukung operasi perusahaan. Jadi tidak hanya menyediakan alat untuk mengolah limbah atau meminimalkan limbah begitu ya, tetapi juga harus menciptakan zona nyaman yang dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung operasi perusahaan. Oke, yang selanjutnya di sini ada pendekatan manajemen ramah lingkungan. Dalam hal ini ada 4 tahapan yang dilakukan dalam pendekatan manajemen ramah lingkungan. Yang pertama adalah pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini terkait dengan aturan-aturan, baik itu aturan nasional maupun aturan secara internasional. Yang selanjutnya, naik step ya, satu step lagi di atasnya. Kalau sudah ada aturan, itu belum tentu semua perusahaan menerapkan, mematuhi. Tapi aturannya sudah ada, bahwasanya perusahaan harus menerapkan konsep bisnis ramah lingkungan. Yang selanjutnya, naik di satu step di atasnya, yaitu pendekatan pasar. Pendekatan pasar, hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu menjual modalnya atau menjual sahamnya di pasar modal sehingga dia dengan citranya bisa menarik investor. Nah, apabila perusahaan sudah memiliki citra yang bagus tadi di kalangan investor, maka dia memiliki nilai tambah ya, nilai plus karena perusahaan tersebut sudah bagus dalam hal manajemen ramah lingkungan. Di step yang selanjutnya adalah pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola para stakeholdernya, termasuk investor, karyawan, kemudian supplier, pemerintah, begitu. Karena kalau sudah, kita lihat sudah ada hukum ya, sudah ada peraturan, kalau tidak ditaati, baik itu peraturan pemerintah maupun sertifikasi tentang lingkungan hidup, otomatis dalam jangka panjang pastinya perusahaan tersebut akan mendapatkan banyak sekali kecaman begitu karena sudah menerapkan konsep bisnis yang salah yang merusak lingkungan. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan sudah mentaati peraturan yang ada, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, dan sudah menerapkan konsep bisnis ramah lingkungan, artinya dalam jangka panjang ke depan,
ini akan didukung perusahaan ini. Karena apa? Ramah terhadap lingkungan. Yang terakhir adalah pendekatan aktivis. Nah, kalau pendekatan aktivis di sini, teman-teman, aktivis itu yang terkait dengan aktivis lingkungan. Mungkin di komponen top manajemen perusahaan ada yang juga adalah aktivis begitu. Jadi dia adalah pemerhati lingkungan. Maka apabila aktivis ini sudah masuk dalam jajaran top manajemen, mereka akan memberikan saran dan rekomendasi bagi program-program perusahaan agar menciptakan produk dan inovasi yang ramah lingkungan sehingga nantinya akan mendorong terciptanya sustainability business model. Nah, yang terakhir, teman-teman, yang terakhir adalah manajemen ramah lingkungan. Nah, kalau kita tahu manajemen itu erat kaitannya dengan 4 istilah ini. Ada planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, teman-teman ada yang bisa menjelaskan ini satu-satu. Apa itu planning, kemudian apa itu organizing, apa itu leading, dan apa itu controlling. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman juga sudah paham ya, ini karena mata kuliah ini di berbagai jurusan gitu ya. Kalau belajar manajemen pasti berkaitan dengan planning. Planning artinya adalah perencanaan, bagaimana perusahaan membuat strategi perencanaan akan implementasi manajemen ramah lingkungan. Apakah mengganti sumber daya alam dari yang tidak diperbarui menjadi diperbarui, gitu dapat diperbarui, itu masuk ke dalam planning, rencana. Yang kedua adalah organizing. Organizing ini adalah mengorganisasi, mengkondisikan. Kalau sudah ada rencana, bagaimana kita menerapkannya, itu adalah organizing. Dan setelah merencanakan, menerapkannya, dan bagaimana penerapan itu bisa diwujudkan. Sehingga tidak hanya konsep bisnis yang ramah lingkungan, tetapi menjadi action. Itu di organizing. Yang selanjutnya adalah leading. Kalau program ramah lingkungan di perusahaan sudah jalan, bisa nggak perusahaan itu menjadi role model, memimpin, menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan lain agar perusahaan-perusahaan lain itu juga bisa menerapkan konsep bisnis yang menerapkan manajemen ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling itu adalah pengendalian, teman-teman. Kalau semua programnya sudah jalan, sudah ada perusahaan lain yang juga mengikuti program ramah lingkungan di perusahaan kita, maka kita harus membuat yang namanya sistem pengendalian, yaitu controlling. Kenapa? Karena apabila tidak dikontrol, tidak dikendalikan, maka program itu mungkin bisa berbeda dari tujuan awal begitu. Jadi tetap harus ada yang namanya controlling atau pengendalian. Nah, jadi diulangi lagi bahwasanya manajemen ramah lingkungan itu erat kaitannya dengan 4 hal. Yang pertama planning, organizing, leading, dan controlling. Di mana planning itu adalah perencanaan, organizing itu adalah mengkondisikan atau mengorganisasi, mengelola, leading itu memimpin, dan controlling itu adalah pengendalian. Pada akhirnya semua harus dikendalikan begitu ya. Oleh siapa? Oleh satuan pengawas internal di perusahaan misalnya yang masuk dalam jajaran komponen top manajemen atau struktur perusahaan begitu. Nah, teman-teman ada yang ditanyakan nggak dari pertemuan ketiga ini? Di pertemuan ini kita membahas mengenai manajemen ramah lingkungan begitu ya. Oke, di slide terakhir di sini ada tadi konsep manajemen ramah lingkungan itu ada 4, mulai dari perencanaan, bagaimana programnya, organizing, kalau sudah direncanakan, apakah sudah dilakukan, kalau sudah dilakukan, apakah berjalan dengan baik, itu yang disebut dengan organizing, kalau sudah dijalankan, dilakukan dengan baik rencana tadi, apakah sudah bisa memimpin bagi perusahaan-perusahaan lain, sudah menjadi role model, sudah menjadi rujukan begitu bagi perusahaan-perusahaan lain untuk
menerapkan manajemen ramah lingkungan. Yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Kalau sudah direncanakan, dikelola, dan bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan, kita harus membuat yang namanya controlling, pengendalian. Biasanya pengendalian ini dilakukan oleh SPI-nya dari perusahaan, sistem atau satuan pengawas internal. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, boleh bertanya di kolom chat. Jadi bisa dituliskan di kolom live chat. Begitu ya teman-teman. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Begini ya teman-teman. Kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga membahas manajemen ramah lingkungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.